Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi. Salam. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk beribadah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita menyiapkan hati kita, bisa teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita membuka ibadah kita. Saya silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Terpujilah Allah. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang adalah demi dipuji pagi, sebab hikmat-Nya tebusan sempurna telah dibayar dengan darah Yesus yang telah berjemaah.
Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang Tuhan sudah nyatakan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan sudah mengangkat kami dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami sudah diangkat dan diselamatkan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Kami sungguh menjadi orang-orang yang beruntung, karena selain diselamatkan, kami juga dipelihara dan dijaga oleh Tuhan melewati hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tidak berjalan sendirian, karena sebagai umat ketebus-Mu, kami senantiasa dipimpin. Ada penyertaan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menghentar kami masuk di bulan yang baru. Dan hari ini Tuhan ajak hentar kami masuk di hari pertama di bulan Mei ini. Hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami secara khusus datang di hadirat Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan saja yang memimpinnya. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyatakan ikrar pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Baik, mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan luar biasa kita rasakan. Kita boleh melewati bulan April dan hari ini kita masuk di bulan Mei, bulan yang baru, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus menopang kehidupan kita menjalani hari-hari ke depan. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan. Mari kita menyiapkan persembahan kita, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, nanti kita menyanyi dari NKI nomor 82. Kita akan nyanyikan bait 1 sampai bait yang ketiga. Ya, sebelum persembahan dijalankan, Bapak Repli akan memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan di tengah peribadatan kami hari ini, kami akan memberikan sebagian kecil dari harta milik kami guna dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan uang ini boleh menjadi bermanfaat bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kembali tangan-tangan yang memberi. Berlipat-lipat kali ganda kami percaya berkat turun atas jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, sambil persembahan diedarkan, kita akan puji Tuhan dari NKI 82, berjalan serta muhalis. Berjalan serta muhalis, dirilah
disampaikan oleh Ibu Grace Manalu. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, kami bisa beribadah, kami bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau serahkan bangsa ini, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan keamanan, ketenangan Tuhan bagi negara kami dalam merayakan Idul Fitri, supaya setiap orang yang mudik maupun yang di tempatnya masing-masing bisa tetap menjaga kesehatan, sehingga negara kami bisa terbebas dari pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan juga kebijaksanaan buat pemerintah kami Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri, bahkan sampai di RT RW Tuhan, kiranya Tuhan memberikan terus hikmat bagi mereka untuk mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan, kami mengingat ada beberapa jemaat-Mu yang saat ini sedang tidak sehat, kiranya Tuhan yang menolong Tuhan, kami mendukung bersama-sama untuk Tante Sofi yang saat ini masih dalam pemulihan, kemarin baru selesai operasi, kiranya Tuhan menolong Tuhan, yang oleh bilur-bilur-Mu Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat Tante Sofi. Berikan juga penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang dari Tuhan, sehingga Tante Sofi boleh semakin pulih dan disehatkan oleh karena Tuhan saja. Tuhan memberkati orang yang menjaga keluarga, Tuhan berikan kekuatan dan sukacita. Kami juga mengingat Tuhan untuk saudara kami Niko yang saat ini juga sedang dalam pemulihan, juga sakitnya saat ini kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau yang akan menyembuhkan, dan oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan, Niko boleh disembuhkan, dan banyak orang melihat kesaksian ini dan boleh nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat juga untuk para sesepuh kami Tuhan, untuk Omah Wayan, untuk Omah Wenas, dan juga Omah Simon. Tuhan memberikan pemulihan kesehatan Tuhan. Omah Jiman juga yang berada jauh dari kami mohon kiranya Tuhan berikan sukacita selalu, sehingga dalam masa tuanya mereka terus merasakan kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga untuk jemaat kami seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan dalam pergumulan kami, dalam kesusahan ataupun sukacita kami, Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelanjutan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami juga mengingat Tuhan kegiatan sekolah minggu yang nanti akan dijalankan selesai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang tutup bungkus memberkati setiap anak-anak yang boleh diberkati melalui Zoom. Tuhan Yesus yang memberkati mereka agar hati mereka juga tetap bersukacita walaupun masih ibadah secara online, tapi mereka sungguh-sungguh semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu dan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan nanti yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kita angkat pujian dari NKI 177. Kita nyanyikan NKI 177 bait 1 sampai yang ketiga. Senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah, Tuhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh
kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segar dan iman kuatlah. Oh halis engkau batu jaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, kau sandar di dadanya. Merdu suaranya sentiasa, hiburkan anaknya. Oh halis engkau batu jaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Pagi ini kami diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, dibangunkan dari istirahat kami semalam, dan kembali dikumpulkan di tempat ini, dan kami sudah diberkati Tuhan lewat puji-pujian, doa yang juga sudah dinaikkan, dan tiba waktunya bagi kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang menjadi makanan bagi kerohanian kami ya Tuhan. Sebuah bagian yang menopang perjalanan hidup kami di dalam panggilan kami bersama sebagai gereja Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini, sehingga setiap kami boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk waktu ini. Kami berdoa mempersembahkan pemberitaan dan pembelajaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak sekalian, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita sampai di bulan yang baru, bulan yang kelima di tahun ini, dan tentu kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, pasti ada banyak kesaksian yang boleh kita sampaikan untuk menyatakan itu. Tadi malam kami dalam KTB Bandung dan Blok C, saya sungguh dihiburkan karena masing-masing boleh menyampaikan kesaksiannya, dan dalam kesaksian itu adalah kesaksian yang memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan memproses melalui berbagai kenyataan dan juga menjadikan diri kita sebagai magnet bagi orang lain untuk bertanya tentang Yesus. Dan peristiwa Paskah khususnya pada bulan lalu juga sudah memberikan kesegaran khusus bagi kerohanian kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam waktu yang ada kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 dan ke-7, 2 ayat saja. Saya ajak kita untuk berdiri untuk membacakan ini bersama-sama.
Kolose 2 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak sekalian, dua ayat ini mengajak kita untuk menggumuli satu pokok pikiran yang penting, yaitu bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus hendaknya hidup tetap dalam Dia dan mengembangkan dirinya. Tema kita sepanjang bulan ini adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diramaikan dengan berita tentang kemacetan di berbagai lokasi. Rupanya semangat untuk bertemu dengan keluarga pada momen Lebaran tahun ini mungkin di luar perkiraan banyak orang. Jumlahnya begitu banyak. Walaupun mungkin sudah ada dugaan-dugaan karena sudah 2 tahun mungkin tidak leluasa pulang mudik, dan tahun ini diizinkan walaupun tetap dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan kita lihat membludaknya luar biasa. Tentu kita bersyukur karena penemuan vaksin dan juga proses vaksinasi yang dilakukan, baik yang pertama, 2, dan sampai yang booster ketiga itu menolong. Kita bersyukur karena itu memberikan dalam tanda kutip rasa aman kepada setiap orang yang akan bepergian. Meskipun tentu saja dalam ketentuan yang ada, pola hidup prokes atau pola hidup bersih tetap juga harus dijalankan demi menjaga imunitas tubuh dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, imunitas tubuh begitu penting untuk menangkal kemungkinan terjangkitnya atau tersebarnya virus COVID ini. Walaupun kita juga sadari meskipun orang sudah berprokes dengan ketat, sudah juga vaksin, tapi ternyata juga ada yang masih kena. Tetapi ada katanya perbedaan secara imunitas, dia menjadi lebih kuat secara teori. Sekali itu bagian yang menolong saya untuk melihat bahwa pentingnya juga imunitas rohani kita di dalam rangka panggilan kita bersama sebagai gereja Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan imunitas rohani kita sekaligus mengembangkan supaya kita bisa menangkal berbagai macam hal yang terjadi yang bisa mengganggu perjalanan iman kita di dalam memenuhi panggilan Tuhan bagi kita semuanya. Nah, Bapak sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose. Sebetulnya jemaat ini jemaat yang sangat baik secara perkembangan, iman mereka bertumbuh. Kalau kita baca pasal 1 itu, kasih mereka juga berdampak kepada banyak orang, dan pengharapan mereka juga kuat terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengherankan sebetulnya bagi saya ketika menemukan kriteria ini ada pada jemaat di Kolose, tetapi Paulus juga memberikan satu peringatan untuk selalu senantiasa hendaknya hal-hal yang sudah baik ini tetap ada di dalam jemaat Kolose. Dan ternyata Bapak sekalian, rupanya memang jemaat Kolose meskipun secara kualitas itu juga baik, tapi mereka juga sedang menghadapi satu persoalan yang berkaitan dengan pengajaran. Ada pengajaran-pengajaran yang beredar di Kolose, salah satunya adalah pengajaran gnostisisme, yang mana cara yang digunakan adalah mereka memperdaya, menipu dengan kata-kata yang indah. Ayat 4 dari pasal 2 itu mengindikasikan surat ini diberikan supaya jemaat di Kolose punya ketahanan iman, sehingga tidak mudah diperdaya atau ditipu dengan kata-kata yang indah. Diteguhkan lagi ayat yang ke-8, supaya mereka tidak ditawan dengan filsafat yang kosong dan palsu, yang
ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah serangan dalam tanda kutip yang membahayakan bagi kerohanian jemaat di Kolose. Dan kita tahu strategi iblis untuk menggoyahkan dalam tanda kutip, membuat seseorang itu tidak kuat dalam iman adalah dengan cara menipu. Itu adalah memang cara kerja dia, menipu, memperdayakan dengan mungkin kalimat atau kata-kata yang indah. Coba kita ingat waktu peristiwa kejatuhan Hawa di awal daripada penciptaan. Kita tahu kata-kata yang dipakai oleh iblis adalah membuat sedikit perbedaan saja, ya. Dikatakan bahwa bukankah Allah melarang semua itu dimakan, ya. Sementara dalam bagian yang sebenarnya Allah membolehkan itu dimakan. Hanya ada satu yang tidak boleh dimakan. Permainan kata-kata yang cantik, yang pada akhirnya membuat pikiran Hawa menelaah itu dan merasionalisasi, oh ya, masuk akal ya. Lalu mulai berputar-putar dalam pikirannya dan akhirnya dia mengambil buah yang dilarang itu karena sedap kelihatannya, nampaknya baik dalam penglihatannya. Itu lahir daripada peristiwa dia menangkap tipu daya perkataan yang indah daripada iblis, sehingga kita tahu kisah itu mereka akhirnya jatuh dalam dosa dan terjadi kematian secara rohani, dan resiko berikutnya adalah Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan tentu kita sebagai turunannya pun sekarang atau hari ini mengalami dampak daripada dosa itu. Nah, ibu sekalian, inilah cara kerja iblis. Cara kerja yang manis tapi sangat berbahaya karena menipu dengan kelicikan yang dia canangkan. Saya kira Bapak Ibu mungkin juga pernah mendengar orang yang secara kemampuan intelektual rasanya tidak mungkin ketipu, ya, dengan adanya investasi yang selama ini rame, ya, investasi apakah itu online, apakah itu bodong atau apa gitu. Bisa menjadi tidak masuk akal karena kumpulan orang yang begitu banyak itu kemudian masuk ke dalam perangkap ini. Kalau kita membaca keterangan orang yang ditangkap, rata-rata orang yang menjadi korban, rata-rata mengatakan karena mereka tergiur, mereka tertarik dengan apa yang ditawarkan. Bayangkan Bapak sekalian, penawaran-penawaran yang begitu menggoda, begitu membuat kita terhasut sehingga dengan tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan, tidak berpikir panjang, menginvestasikan dana yang begitu besar. Sehingga akhirnya kita melihat peristiwa belakangan ini banyak yang mengalami kerugian dan bahkan masuk kepada ranah hukum karena tidak puas dengan apa yang ada. Nah, dari gambaran tadi kita bisa tentu berawas diri bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu dengan gaya manuver daripada kuasa gelap, kuasa jahat yang bisa saja dengan manisnya kata-kata merangkai berbagai macam hal untuk menipu kita sebagai orang percaya. Ayat yang ke-6 memberikan satu kunci bagi kita yang penting sekali adalah bahwa karena kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, maka itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain saya coba lihat pengertiannya menolong lebih jelas. Yaitu ayat yang ke-6 itu mengatakan, jadi karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Ini menolong memberikan kita lebih jelas lagi. Dan satu lagi yang terjemahan lama tahun 54 itu lebih menekankan, menolong saya lebih jelas lagi, dikatakan bahwa sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Ini terjemahan lama. Ada dari dua terjemahan ini, sebetulnya apa yang sedang dipesankan adalah Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Kolose bahwa mereka telah menerima Yesus. Kalau kita memahami kata telah, biasanya telah itu adalah sesuatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Tapi kalau bahasa yang sebenarnya daripada kalimat ini adalah telah itu menunjukkan pada peristiwa yang telah lalu terjadi,
tapi juga peristiwa yang telah lalu itu terus menerus bersama-sama, terus menerus berjalan sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada penghentian waktu satu kali di sana lalu berhenti. Tapi ada makna di situ bahwa ketika orang sudah terima Yesus, maka bukan berarti waktu itu ditinggalkan. Waktu momen itu menjadi penting untuk terus diingat, untuk terus dihidupi, bahasa besarnya. Bahasa teologianya mengatakan dihidupi peristiwa itu. Makanya diingatkan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah beriman kepada Kristus Yesus pada masa lalu. Tapi jangan beriman itu pada masa lalu saja, tapi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam beberapa penjelasan di dalam bahasa asli menolong kita untuk melihat kepada waktu yang berkesinambungan itu. Sehingga bagi saya memahami atau bagi kita sekalian, kita diingatkan keunikan akan iman kepada Kristus ini. Bagaimana setelah orang beriman kepada Kristus, memperlakukan hidupnya untuk mengetahui siapa dia dan berelasi dengan siapa dia, dan sekaligus bagaimana merawat relasi itu. Bapak sekali, ini sebuah kalimat yang sebetulnya sangat dalam. Sulit untuk membahasakan sampai kepada kedalaman makna, tapi kalau kita merenungkan ini akan sangat kita bersyukur. Karena kita diingatkan tentang siapa kita. Saya waktu pernah mendengar khutbah ini, orang mengatakan coba kata kamu itu diganti dengan namamu. Itu akan lebih personal rasanya. Itu akan lebih makjeleb gitu ya, kalau bahasa anak muda itu ya. Misalnya saja ya, Jethro telah menerima Kristus Yesus. Atau supaya kita juga mungkin mengalami kedalaman itu, mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk coba mengganti kata kamu itu dengan nama Bapak Ibu sekalian. Sebutkan itu sama-sama sesuai dengan nama masing-masing. Sepakat ya? Coba satu kata kamu itu kita ganti dengan nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Waluyo telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah hidupku tetap di dalam Dia. Sangat menarik sekali. Itu diingatkan betapa kita mengalami anugerah yang besar. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan karena dia lahir dari Allah, maka dia dalam bagian berikutnya mengasihi Allah. Memiliki Allah, maka panggilan orang percaya adalah dia mengasihi Allah. Terus sekalian, sesuatu yang kita miliki yang begitu indah, yang berharga, yang bermakna, tentu kita juga punya panggilan, gerakan untuk bisa mengasihi secara baik-baik. Saya punya satu kisah, kalau tidak salah saya pernah ceritakan juga di Jumat itu, tapi sudah cukup lama. Bapak Ibu, waktu saya kuliah dulu, saya termasuk orang yang secara keuangan sangat minim. Waktu itu ada satu pelajaran atau mata kuliah musik gereja. Saya bukan orang dari background Kemah Injil asli ya, jadi saya nggak terlalu banyak tahu nyanyian kemenangan iman waktu itu. Nah, salah satu bahasan dalam mata kuliah itu adalah kita membahas nyanyian kemenangan iman, ditinjau dari notasinya sekaligus dari isi teologis syair-syair dari NKI itu. Dan kalau kita baca tadi Pak Yopi mengajak kita nyanyi semua NKI, wah itu sangat dalam sebetulnya pengertian teologisnya ya, indah sekali. Apalagi ayat pertama dari pujian pertama tadi, wah luar biasa, refnya juga sangat indah. Nah, saya nggak punya NKI waktu itu, tapi kita nggak harus punya, itu kewajiban waktu itu. Sehingga waktu itu saya ingat NKI harganya 7.000. Pak Yopi ingat tahun berapa tuh ya, kuliah tahun saya 97 ya. Jadi kuliah tahun itu harga NKI masih 7.000, saya ingat sekali itu. Saya nggak punya uang Bapak 7.000 itu. Sehingga waktu itu saya ditawari oleh dosen pengajar mata kuliah itu, namanya Ibu Valerie Beck, itu dari misi CMA, mengatakan siapa yang tidak punya uang untuk membeli buku ini. Ada 2 orang, saya satu dengan Pak Palan itu sekarang pelayanan di Bali, beliau di Nusa Dua Bali. Kami berdua yang tidak punya uang untuk beli buku itu. Nah, Ibu Beck mengatakan, baik, yang tidak punya uang
akan saya berikan buku ini. Tapi hari Sabtu kalian berdua kerja di rumah saya. Jadi Ibu Beck ini tinggal di luar kampus sebagai misioner SMA, dan kami berdua setiap hari Sabtu tuh mahasiswa Simpson ada namanya kerja bakti. Sehingga kami diberikan sedikit kebebasan tidak kerja bakti di kampus, tapi kerja bakti di rumah Ibu Beck ini. Itu dekat Pasar Ungaran. Kami masuk jam 8 mulai kerja sampai jam 5 sore bos kalian. Kerjanya itu bersih-bersih rumah. Ya ada rumput ya dibersihkan rumputnya, sapu halamannya, dipel, pokoknya apa yang diperintahkan kita kerjakan. Di sore harinya kami diberikan buku itu. Waduh, saya senang sekali sama teman saya ini. Wah, ini kita sudah punya bukunya. Ayo kita belajar NKI. Dan Bapak sekalian, rasanya beda ya. Punya buku dengan perjuangan, dengan punya buku bisa beli mungkin karena punya uang, itu kayaknya tuh bukan feel-nya, perasaannya tuh agak berbeda. Sehingga waktu tahun berapa itu buku itu hilang, saya sangat sedih sekali. Nggak tahu itu buku di mana ya. Tapi saya kalau buka NKI itu saya masih ingat buku saya. Waktu itu yang terbitan lama Pak Yopi, yang covernya tuh masih kertas, bukan yang kulit itu ya. Waduh, saya kalau ingat itu sedih sekali. Saya punya buku itu, saya tahu perjuangan untuk mendapatkan buku itu. Saya sangat menikmati hal-hal yang indah di balik syair-syair dari buku itu. Sehingga keinginan saya waktu itu merawat itu sangat luar biasa. Saya berikan tempat yang baik di rak buku. Saya coba bersihkan karena saya tahu itu milik saya yang berharga karena ada cerita di balik buku itu. Nah, Bapak sekalian, sama ketika kita sudah dinyatakan memiliki Kristus atau dimiliki oleh Kristus, maka kalau kita mengetahui kasih itu yang sudah luar biasa memberikan hidupnya bagi kita, maka sebetulnya panggilan kita juga untuk mengasihi pribadi yang sangat berharga itu, yang tak ternilai itu bagi hidup kita. Jadi Bapak sekalian, yang pertama, tetaplah berada dalam Dia, milikilah iman, kasih yang kuat kepadanya setiap waktu, tidak hanya pada masa lalu ketika kita pertama kali berjumpa dengan Dia, tapi pada masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Jadi Bapak sekalian, tentu kita bersyukur sebagai orang percaya sudah memiliki pribadi yang terbaik dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Maka hiduplah dan berjalanlah menurut Dia. Matthew Henry dalam satu tafsirannya mengatakan, yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang yang telah menerima Kristus dalam hidupnya adalah hidup di dalam Dia. Yaitu apa? Menyesuaikan perbuatan mereka dengan asas-asas iman mereka, dan menyesuaikan perilaku mereka dengan ikrar mereka, karena telah menerima Kristus atau setuju untuk menjadi milik Kristus. Maka kita harus hidup di dalam Dia sehari-hari dan menjaga persekutuan dengannya. Luar biasa Bapak sekalian, inilah satu tip utama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini, agar kita terjaga imunitas rohani kita, berhasil menangkal berbagai macam serangan dengan tipu daya yang bisa menggoyahkan iman kita. Tetaplah di dalam Dia. Ikuti hidup di dalam Dia. Turuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Jaga persekutuan dengan Dia. Yang kedua, selain yang pertama dikatakan tetap di dalam Dia, ayat yang ketujuh mengatakan hendaklah kamu berakar dan seterusnya. Saya memberikan satu kesimpulan, ayat yang ketujuh adalah mempercantik diri. Ya, jadi memoles diri, mempercantik diri, mengembangkan diri. Dulu perkawan pernah punya satu tema untuk acara apakah Paskah atau Natal waktu itu yang berdandan. Itu saya masih ingat. Perkawan Agape kalau tidak salah menjadi apakah tuan rumah atau apa gitu ya. Pokoknya ada tema berdandan waktu itu. Saya percaya namanya perempuan lekat dengan aktivitas ini ya, berdandan. Tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya acak-acakan. Kita pun juga dari rumah pasti tadi sebelum sampai ke sini, bahkan sampai sini pun masih juga barangkali merapikan supaya kita juga kelihatan wajar
pada saat kita beribadah. Rasanya aneh kalau kita beribadah dengan rambut yang acak-acakan, ya, kemudian pakaian yang mungkin tidak rapi lagi dan segala macamnya. Tentu mempercantik diri, memoles diri adalah bagian yang penting menjaga kesehatan bagi fisik kita dan penampilan kita. Nah, bagaimanakah dengan hal rohani, imunitas tadi? Ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ada kata-kata lagi, hendaklah kamu bertambah teguh dalam Dia. Yang terakhir, hendaklah kamu hatimu limpah dengan syukur. Sebetulnya 4 kata hendaklah di situ. Cuman ayat yang ke-7 itu kan digabung ya, berakar dan juga dibangun itu. Bapak Ibu sekalian, setiap kita menemukan kata yang diulang, kita sudah memahami bahwa itu adalah satu penekanan yang penting. Hendaklah adalah satu perintah positif. Yang namanya perintah dalam pengertian kita adalah sebuah hal yang harus dikerjakan oleh yang menerima perintah itu. Sehingga perintah yang dikerjakan tentu akan menyenangkan bagi pemberi perintah. Perintah-perintah yang baik itu disampaikan di situ. Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya hanya akan menyinggung 2 hal saja. Berakar dan dibangun di dalam Dia. Bapak sekalian, berakar adalah satu bagian yang menyinggung masalah atau dipakai istilah dalam pertanian. Satu proses pertumbuhan satu tanaman. Saya tidak akan menceritakan banyak hal tentang hal ini karena pasti kita semua tahu bagaimana proses satu tanaman itu bertumbuh itu berdasarkan atau terpengaruh besar kepada akarnya. Saya atau anak sekolah minggu beberapa waktu lalu punya tanaman ya di bag atau polybag masing-masing. Saya juga punya tanaman cabai cukup banyak. Kalau saya pindahkan tanaman itu dan tidak ada akar yang nyangkut di batangnya, maka bisa dipastikan dia nggak akan hidup. Ya. Nah, kenapa itu begitu penting akar itu? Rupanya dalam satu bagian tanaman itu, akar itu punya cara kerja yang sangat unik. Akar dia akan menjalar, mengembangkan batang-batangnya mencari sumber-sumber makanan yang akan bisa dimakan untuk menghidupi, tidak saja memperkuat jaringan akar itu, tapi juga menghidupi batang tanaman yang kemudian menghasilkan daun, yang kemudian menghasilkan buah dan seterusnya. Sangat menarik sebenarnya ketika melihat ini proses alami yang tak terlihat karena dia ada di dalam tanah, tapi punya pengaruh yang begitu signifikan bagi perkembangan tanaman itu, bagi kebaikan tanaman itu. Terus sekalian cara kerja ini, dia merayap, dia menjalar, dia mencari sumber makanan, dan dia menemukan itu. Ketika dia menemukan, dia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga menghidupi tanaman itu. Terus sekalian, dia akan bisa menjadi sehat akar itu dan kemudian berdampak kepada tanamannya kalau dia menemukan unsur-unsur penting dalam tanah yang subur. Kalimat ini kemudian dipakai untuk menggambarkan pentingnya seseorang berakar di dalam Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya orang itu berakar menemukan unsur-unsur makanan di dalam Kristus. Kristus adalah ibarat tanah yang subur, yang siap memberikan makanan yang cukup berkualitas, bahkan sangat berkualitas bagi perkembangan tanaman itu. Jadi bayangkan kalau tanaman itu ketemu dengan unsur yang dibutuhkan dan itu sangat berlimpah di situ, maka bisa dipastikan tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Dia tumbuh sehat dan berbuah lebat. Sama kehidupan orang percaya, ketika dia berusaha menjalar, mencari kebenaran firman Tuhan, menghidupi, makan firman Tuhan itu, menemukannya, mengunyahnya, bahkan berkali-kali kalau dalam bahasa Alkitab itu sering mengatakan memamah biak. Jadi dipakai, dikunyah, ditelaah, dipikirkan, direnungkan, dan pada akhirnya dihidupi, maka pasti kerohaniannya akan segar. Karena firman Tuhan itu adalah gizi rohani yang sangat baik, yang bisa memberikan kekuatan bagi orang yang punya kemauan untuk menggali, menemukannya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita sering sekali diingatkan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan.
Terus itu klasik memang. Tapi itulah rahasia kehidupan, kekuatan iman kita dalam Kristus. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, mustahil kita akan mendapatkan kekuatan dan hidup dari firman itu. Istilah yang kedua yang dipakai adalah dibangun. Ini satu istilah dalam dunia bangun membangun. Dan tentu saja namanya dibangun di atas dia itu berpengertian bahwa dia itu menjadi fondasi. Nah, kita paham, orang-orang bangunan sangat paham bahwa fondasi itu memegang peran yang begitu penting, sentral. Kalau fondasinya lemah, dipastikan bangunan di atasnya pun tidak akan kokoh. Tapi sebaliknya, kalau fondasi itu kuat, bisa dipastikan bangunan di atasnya pun juga akan berdiri kokoh. Dan ketika bangunan itu memiliki fondasi, dalam pengertian Kristus menjadi fondasi, dan kita kemudian membangun di atasnya kebenaran yang membuat kita kuat, maka bisa dipastikan kita juga akan memiliki iman yang kokoh kuat, yang tidak akan pernah goyah meskipun menghadapi berbagai macam masalah. Bapak sekalian, istilah ini sangat menarik dipakai, karena ada ayat yang ke-8 itu, ada istilah supaya mereka tidak tertawan dengan filsafat yang kosong, dan tidak menurut ajaran-ajaran palsu. Dalam bagian berikutnya kalau kita baca kitab Efesus, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi pengertian-pengertian kalimat ayat-ayat yang tertulis dalam beberapa bagian itu menolong kita. Kalau kita kaitkan betapa pentingnya memiliki fondasi dan membangun di atas fondasi yang kuat itu. Jadi saya menggunakan dua istilah ini saja pada saat hari ini. Mengembangkan diri. Mari, kita sudah punya fondasi yang kuat. Mari, kita sudah punya tanah yang punya unsur hara yang sangat melimpah. Tinggal bagaimana kita sekarang membuat akar kita terus menjalar, terus mencari, terus menemukan, terus mengunyah, memberikan kesehatan bagi tanaman itu. Tinggal bagaimana kita terus membangun di atas fondasi itu dari waktu ke waktu agar menjadi kuat dan tidak goyah. Jadi hal yang kedua Bapak sekalian, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam hal yang bisa menipu kita dengan kata-kata yang indah itu, maka kita harus mempercantik diri, memoles diri kita, mengembangkan diri kita dengan sarana yang diberikan oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita memiliki berbagai macam sarana untuk pertumbuhan iman kita. Kita disiapkan media yang sangat baik, yaitu Kristus dan juga firman-Nya. Sekarang bagi kita, mari kita terus bergerak, bekerja, menyerap, mencari, menikmati, sehingga tubuh kita, rohani kita segar dan bertumbuh dan semakin kokoh. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami. Kami sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, menerima anugerah keselamatan dalam Engkau yang Engkau berikan dengan cuma-cuma. Tentu cuma-cuma itu bukan karena murahan, tapi karena ketidakmampuan dan ketidakmungkinan manusia memilikinya kalau tanpa diberikan oleh Tuhan. Itu artinya itu begitu agung anugerah itu. Dan kami sudah ada di dalamnya. Tapi kami juga menyadari Tuhan, serangan-serangan untuk menggoyahkan itu semua datang dari berbagai penjuru. Dengan berbagai tipuan, apakah kata-kata, ataukah keinginan-keinginan duniawi yang demikian cantik, bisa menjebak, memuat kami menjadi salah langkah. Tapi bersyukur kami memiliki firman-Mu yang menolong kami untuk bagaimana menjaga agar kami tidak masuk ke dalam perangkap itu. Pimpin kami Tuhan, agar sebagai pribadi yang sudah dalam Engkau, kami tetap ada di dalam Engkau. Dan bahkan kami mengembangkan diri kami untuk semakin kuat, berakar, dan membangun diri kami di atas fondasi yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya bagian pada hari ini akan membuat kami punya semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk terus menggali firman Tuhan demi kesehatan rohani kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus.
Tuhan memberkati, agar setiap kami ketika mengambil bagian, kami tahu bahwa kami pribadi yang telah mengalami anugerah itu, sekaligus kami tahu bahwa kami akan terlibat di dalam pemberitaan kematian Tuhan di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak sekalian, keluarga Agape, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan. Sebagai dasar untuk perjamuan kita kali ini, kembali kita akan melihat bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 dan seterusnya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Supaya kita yang sekarang ikut dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat daripada Tuhan, maka tentu saja kita wajib menguji diri kita sendiri dan juga kita wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan penebus kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menguji diri kita sendiri? Ada 3 hal yang menolong kita, yang meskipun bisa dikembangkan sendiri oleh kita, tapi minimal 3 ini menolong kita untuk melihat. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Bapak sekalian, ada saat teduh untuk kita sama-sama lakukan barangkali 1 atau 2 menit untuk mengambil waktu sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk sebentar makan dan minum perjamuan yang telah tersedia. Mari saya undang kita untuk mengambil waktu sejenak dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Kita mungkin bisa mengelabui orang lain di sekitar kita, meskipun itu istri kita, anak-anak kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah bisa dikelabui. Tuhan tahu yang sebenar-benarnya. Dia tahu yang sedetil-detilnya siapa kita dan bagaimana kita dalam menjalani panggilan kita. Terus kalian, musik akan menolong kita dengan 1 bait saja, NKI 49, dan kita akan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami bersama-sama siap untuk menikmati perjamuan kudus. Satu kesempatan di mana kami boleh kembali mengingat akan peristiwa bermakna yang sangat berarti bagi kami, di mana Engkau memberikan hidupmu, mati menggantikan kami, demi menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu lah sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena kasih-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan karena kasih-Mu lah kami menjadi rekan kerja-Mu untuk memberitahukan kepada dunia ini bahwa ada keselamatan dalam Engkau. Ada kasih Engkau yang siap menjangkau orang-orang yang berdosa dan mengangkat dari keberdosaannya, dipindahkan kepada kebenaran di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya setiap kami ketika mengambil bagian, kami sadar betul akan hal itu. Sekaligus kami menyatakan komitmen kami untuk memberitahukan kebenaran ini kepada banyak orang yang membutuhkannya. Laksana seorang perwira, prajurit Romawi yang bersumpah setia kepada kaisar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Maka seperti itulah janji setia kami kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang siap Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kebenaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa mohon berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Bapak sekalian, kita akan memuji Tuhan. Dan saya minta yang menolong saya untuk perjamuan kali ini, untuk ke depan mempersiapkan perjamuannya. Kita akan naikkan pujian yang nomor 49, nyawaku diberikan. Ya, saya undang kita untuk berdiri. Kita akan makan dan minum perjamuan ini bersama-sama. Kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuterima, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Selanjutnya kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekalian, kita akan naikkan pujian sekali lagi untuk menutup ibadah kita. Bait yang kedua, setelah itu kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Ada yang ulang tahun? Umatku ditinggal dan tak Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati dan menolong kami dalam rangkaian ibadah hari ini. Sejak awal sampai akhir kami diberikan berkat rohani dari Tuhan lewat ibadah ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan, doa syafaat yang juga disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini, sekaligus perjamuan kudus yang boleh kami jalankan untuk meneguhkan iman kami. Kami mengucap syukur untuk limpahnya berkat rohani daripada Tuhan bagi setiap kami. Sekaligus kami mohon pertolongan Tuhan, agar setiap berkat rohani yang telah menjadi milik kami itu, kami hidupi dalam kenyataan sehari-hari, sekaligus juga kami bagikan kepada orang-orang yang memerlukan berita kebenaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami. Demikian juga tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat baginya untuk memimpin dengan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa syukur kami mempersembahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri doa ini dengarlah firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan mengambil waktu terus sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.